Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama Pak Amirul di hari Rabu 3 Februari 2021. Nah, sesuai janji Bapak kemarin, harusnya hari ini adalah tematik karena ganti jadwal yang kemarin, maka hari ini adalah tematik. Ya, hari ini maksudnya matematika, jadi bukan mata pelajaran tematik. Nah, untuk matematika hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu keliling dan luas gabungan. Luas gabungan yang dimaksud di sini adalah bangunnya itu digabung jadi satu. Misalnya gabungan antara persegi dengan segitiga, persegi panjang dengan segitiga, seperti itu. Nah, seperti apa bentuk contoh soalnya, permasalahannya dan lain-lainnya kita akan bahas di video kali ini, ya. Nah, sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, siapkan buku tulis, alat tulis, dan lain-lainnya yang mendukung pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat di kehidupan kita sehari-hari, ya. Kalau ada yang nanti setelah nonton video masih ada yang kebingungan, silakan chat Bapak atau bisa ketemu Bapak di sekolah. Kalau misalnya dihubungi dulu Bapak lah intinya, ya. Kalau misalnya masih bingung, ataupun boleh melihat video referensi di YouTube, banyak sekali. Oke, kita mulai. Kita dengan langsung contoh soal. Ya, diingatkan materi luas keliling dan luas dan keliling bangun persegi, persegi panjang dan segitiga yang kita pelajari di video-video yang lalu, ya. Karena ini adalah gabungan materinya. Misalnya Bapak ke contoh pertama, ya. Oke, Bapak punya, perhatikan gambar berikut. Pak punya gabungan dua bangun, yaitu persegi panjang dengan sebuah segitiga. Siku-siku. Nah, panjang dari sini ke sini, itu artinya panjang dari ini ke sini, ya. Itu adalah 20 cm. Sedangkan panjang ini ke sini itu 15 cm. Ini sampai sini, ya. Lalu lebar ini ke sini itu 8 cm dan sisi miringnya adalah 10 cm. Pertanyaannya, A, luasnya, B, kelilingnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita bahas sama-sama. Jawab. Kita bahas dulu yang A. A, luas. Nah, sebelum kita mulai luas, di sini ada dua bangun. Kita labelkan dulu atau kita tandai bangunnya, mana yang bangun pertama, mana bangun yang kedua, ya. Lalu gabungannya ini di dalam atau di luar? Kira-kira bangunnya bergabung di luarnya atau di dalamnya? Ya, gabungannya itu adalah gabungan bangun datar di luar. Bangun pertama digabungkan lagi dengan bangun kedua. Sehingga kamu cari luas bangun pertama dengan bangun kedua, lalu karena dia gabungan luar, luas gabungan luar, maka dia dijumlahkan. Luas ini tambah di sini. Gitu. Ya, cari dulu luas yang pertama, cari dulu luas yang kedua, lalu dijumlahkan. Terserah mau jadikan ini yang jadi bangun pertama atau ini yang kedua atau kebaliknya pun enggak masalah, ya. Nah, Bapak anggap ini yang bangun pertama, ini bangun kedua. Bangun pertama, berarti kamu fokus sama bangun pertama ini, anggap tidak ada. Fokus dengan bangun pertama yang ini. Ya, yang Bapak tebalkan sekali lagi ini, fokus saja ke sini. Yang ini jangan diperhatikan dulu karena kita belum mengerjainnya. Nah, fokus yang Bapak tebalkan. Bangun pertama B1, berarti bangun 1 itu adalah bentuknya persegi panjang. Karenanya luas, maka luasnya adalah panjang dari lebar seperti video yang kalian pelajari. Nah, kita tentukan dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa di sini. Kita tentukan panjangnya, lebarnya. Panjangnya dulu, namanya juga panjang, ini sampai sini, bukan sampai sini, ya. Itu udah gabungan panjangnya.
Kita kan mau cari yang persegi panjangnya, berarti ini sampai sini. Ya, maka ini sampai sini itu berapa? Bukan 20. Lihat, ini akan sama dengan ini, kan? Pada persegi panjang kan sisinya itu bawah dengan atas sama, kanan dan kiri sama. Ditandai biar mudah. Maka panjang ini akan sama dengan ini, bukan 20. 20 itu dari sini sampai sini. Maka panjangnya yaitu 15. Ini 15. Lebarnya yang mana? Ini. Ini sama dengan ini, berarti ini lebarnya 8 cm. Tinggal masukin tuh. Luas sama dengan 15 kali 8. Luas sama dengan, ini Bapak langsung kalikan ya, 120 cm pangkat 2. Seperti itu. Nah, lalu kita cari yang luas bangun 2. Bangun 2 adalah segitiga. Apa rumus luas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Jadi mulai fokus kalian tuh di sini. Yang ini udah jangan dihiraukan dulu, karena itu udah dicari. Kalian fokusnya di sini. Yang Bapak tebalkan luas 2. Ini kan segitiga siku-siku yang disebut alas tuh di sininya, ini tingginya. Nah ini apa? Kalau luas ini tidak digunakan sisi miring, tapi digunakan untuk cari keliling nantinya. Nah tingginya itu bisa diketahui langsung berapa. Kan ini sama dengan ini, maka tingginya otomatis 8. Ini sama juga tingginya. Nah yang jadi masalahnya adalah alasnya. Tidak mungkin 20. Kenapa? Karena 20 itu bukan ini sampai sini, tapi ini sampai ke sini. Nah berapa alasnya? Seperti ini logikanya ya. Kita mau cari panjang ini. Panjang ini ya, berapa alas ini? Ingat, dari sini ke sini itu sama juga ini ke sini, kan? Berarti ini ke sini itu sama juga 15. Karena sifat persegi panjang ini sama. Sampai sini udah 15, berarti sampai sini berapa? Sedangkan totalnya dari ini ke sini itu 20. Berarti kan logikanya kita cari alasnya, tingginya udah tahu 8. Kita mau cari alasnya. Dari awal sampai ke sini itu 20. Sedangkan ini ke sini udah 15. Berarti kan logikanya sisanya berapa sampai sehingga jadi 20? Kan 5 cm. Atau bahasa lainnya, ini tinggal kurangkan ini. Berarti 20 kurang 15 sama dengan 5 cm. Maka ini adalah 5 cm. Kalau kalian jumlahkan 15 tambah 5, 20 sama. Berarti panjang total ini ke sini itu 20. Seperti itu. Maka alasnya adalah 5 cm. Sehingga luas sama dengan setengah kali 5 kali 8. Tapi setengah kali ini kalikan dapat 40. Sehingga 40 kita bagikan 2. Atau kalikan dulu boleh. 1 kali 40, 40 per 2. 40 bagi 2, 20. Nah, coba sambung ke sini ya. Sehingga jadi luas gabungannya adalah luas 1 tambah luas 2. Luas satunya 120 tambah luas keduanya yang segitiga itu 20, sehingga diperoleh 140 cm pangkat 2. Selesai. Itu saja. Jadi kalian harus, langkah pertama kalian cek dulu mau bangun mana, yang bangun 1 atau 2. Lalu kalian tentukan apa-apa aja ukuran yang ingin digunakan di dalam rumusnya. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada hubungi Bapak ya. Nah, sekarang kita mau cari keliling. Ya, ini Bapak hapus. Sekarang kita mau cari keliling.
Nah, keliling seperti apa? Keliling harusnya lebih mudah. Keliling. Sebenarnya tinggal menambahkan sisi-sisinya. Sisi ini kayak alat keliling kan, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Yang di dalam tidak perlu. Kalau udah ngitung di dalam berarti itu udah luas namanya. Keliling hitung sisi tepi. Ini tadi kan 20. Di 20. Bapak mulai dari sini ya. Startnya dari sini tuh. Bapak berjalan ke sini udah 20 cm, lalu ke sana sampai sini itu 20 cm, lalu Bapak ke sini berarti tambah 10. Lalu Bapak mulai lagi berjalan ke sini tambah 15. Lalu Bapak mulai lagi ke sini, akhirnya ke titik semula tambah 8. Itu tinggal kamu jumlahin 30 tambah 23 kan ya. Maka kelilingnya adalah 53 cm. Itu doang. Jadi kalau keliling itu tinggal jumlahin doang. Asal semua sisinya udah diketahui. Luas aja yang pakai rumus. Nah, seperti itu contoh yang sering keluar biasanya. Nah, kalau supaya lebih paham lagi, kita ke contoh kedua. Ya, contoh kedua dengan gambar yang berbeda. Hapus dulu. Kita contoh kedua. Bapak buat dulu gambarnya. Contoh 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, dia ini bentuknya huruf L. Bentuknya huruf L, lihat tanda ini berarti itu sama. Tanda bahwa menandakan sisinya ini dengan ini sama berarti. Ini 6 cm, 15 cm itu dari ini ke sini. 20 cm juga menandakan ini ke sini. Nah, tentukan luasnya. Luasnya berapa? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini sebenarnya gabungan dua buah persegi panjang. Ya, bagaimana kita tahu bahwa dia dua buah persegi panjang? Kita buat garis bantu. Garis bantu itu berarti ya garis putus-putus. Garis bantunya dari mana mulainya? Dari sini. Dari sini. Kalian boleh membagi secara horizontal atau vertikal. Ya, kalau Bapak mau bikinnya gini. Ini garis bantunya. Nah, apa kan? Bangun persegi panjang pertama, ini kedua. Jadi ini bangun 1, bangun 2. Nah, kita jawab. Kita cari dulu luas 1 persegi panjang. Maka luasnya adalah panjang kali lebar. Kita cari dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Yang ini dulu fokusnya. Ini karena sama dengan ini, langsung kasih label aja di sini. Nah, ini kan persegi panjang yang tegak gini, bukan dia datar gini, dia tegak. Maka ini lebarnya. Ini panjangnya. Berarti lebarnya udah kita peroleh 6 cm. Panjangnya ini ya, ini jangan dulu dilihat. Fokus sama yang ini dulu. Tadi sini berarti fokusnya. Karena kita mengerjain bangun pertama. Nah, panjangnya bukan 15. 15 itu dari ini ke sini. 15 itu dari ini ke sini. Ya. Nah, bagaimana cara mengetahui ininya? Bagaimana? Begini. Ini kan akan sama dengan ini karena sifat dari persegi panjang. Ini kan akan sama dengan ini. Maka ini 6, ini pun otomatis 6 walaupun tidak dituliskan di awal. Nah, sedangkan ini ke sini itu 15. Ini ke sini udah 6, maka sisanya berapa? Kan gitu. 6 ditambahin berapa supaya 15? Karena dari total ini ke sini itu 15. Sini ke sini udah diketahui tuh separuh, udah diketahui ukurannya 6, berarti sisanya, berarti kan panjangnya itu 15-nya dikurangkan 6.
Berarti 9 cm. Maka di sini tuh 9 cm panjang ini ke sini. Panjang ini ke sini itu 9 cm. Kenapa? 9 ketika 9 tambahkan 6 totalnya 15. Tapi ini ke sini benar. Nah, kita cari luas sama dengan berarti 9 kali 6. Luas sama dengan 54 cm. Pangkat 2 besar. Nah, yang agak ribetnya itu kita tentukan emang sisinya. Ada yang dipotong-potong masalahnya. Ya cuma dikurangin doang sebenarnya ya. Nah, kita cari luas 2. Sama karena dia P ini persegi, Bapak singkat biar udah capek nulisnya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Kita cari panjangnya, lebarnya. Fokus yang ini ya. Fokus yang gambar 2. Lebarnya udah tahu 6. Panjangnya pun udah tahu 20. Tinggal masukin doang. Kita cari panjang kali lebar, luasnya 20 kali 6, maka luasnya 120 cm pangkat 2. Sehingga luas gabungannya LG, luas gabungannya L1 tambah L2. LG-nya luas satunya adalah 54 tambah 120. LG-nya adalah 174 cm pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, ini bentuk soal lainnya. Sering juga sih keluar bentuk huruf L kayak gini ya. Huruf L seperti ini. Oke, satu contoh lagi biar sama paham. Kita ke contoh 3. Contoh 3-nya ini nyari keliling. Nah, ini ada tantangannya sedikit. Ini dari keliling contoh 3. Huruf T. Nah, ternyata dalam abjad pun bisa kita buat bangun gabungan. Huruf T. Tadi huruf L, ini huruf T. Ini ada tandanya. Nah, tanda ini tuh penting. Lihat tandanya ya. Maka sebelum mulai itu kalian harus jeli dulu. Tanda apa saja yang muncul. Nah, ada garis 1, garis 2, garis 3. Itu menandakan pasangannya. Oke. 15, 8, 6, 12. 15, 8, 6, 12. Nah, yang ditanya adalah keliling. Kelilingnya berapa? Oke, kita jawab. Yang pertama kali, karena keliling ini kita tidak perlu membagi bangunnya. Cukup kita hitung. Yang penting sisi-sisinya itu diketahui. Ya, yang penting sisi-sisinya diketahui. Kita lihat tanda-tandanya. Ini ada garis 1, garis 2, garis 3. Itu pasangannya. Garis 1 tidak akan sama dengan garis 2 ukurannya. Dia harus pasangan garis 1 dengan garis 1, garis 2 dengan garis 2, seperti itu. Berarti garis 1 sini kan 8, berarti di sini pun sama. Kita berikan label biar mudah. Ini garis 3-nya dengan ini 15, ini juga 15. Kasih labelnya. Nah, garis 2, garis 2, garis 2, berarti ini 6, ini 6, ini pun 6. Semua sisi sudah ada angkanya, sehingga kalian tinggal jumlahkan. Keliling sama dengan 6. Dari sini nih Bapak startnya. Kita mutar sampai ke sini lagi nanti ya. 6 tambah ke sini 15. Ke sini lagi tambah 8. Ke sini lagi tambah 6. Ke sini tambah 12. Ke sini lagi tambah 6. Ke sini lagi tambah 8. Ke sini lagi tambah 15. Baru kita jumlahkan. Ini Bapak jumlahkan 3 angka nih. Ini 21, 29 tambah 24 tambah 23. 29 tambah 47 ya. Ini kalian Bapak langsung ya, kalian bisa hitung sendiri, udah pandai. Ini jadi 60, bukan 60, 76. Ya, 76 ya. Ya, 76 cm. Tidak pangkat 2 karena keliling.
Keliling itu simpel. Jadi kalian cek tanda-tandanya doang, lalu dikasih label baru dijumlahkan. Semua sisinya udah diketahui, itu pasti bisa ujungnya. Ya, seperti itu. Nah, contoh terakhir. Kita ke contoh terakhir. Nah, ini sedikit berbeda. Contoh terakhir ini di mana gabungannya di dalam. Tadi kan gabungannya di luar semua. Contoh 4 berarti. Ada sebuah persegi. Ada segitiga sama kaki dalamnya. Ya. Ini akan sama, ini akan sama. Ukuran di sininya 10 cm. Ini garis putus-putus apa? Ini bukan garis bantu, ini garis bantu maksudnya. Menandakan tinggi pada segitiga sama kaki. Nah, ininya 8 cm. Tentukan luasnya. Nah, kalau dia luasnya di dalam, gabungan ini kan ada segitiga, persegi dengan segitiga sama kaki. Luasnya itu gabungnya di dalam, berarti tidak dijumlahin, tetapi dikurangkan. Nanti dapat luas pertama, kurangkan luas kedua. Kecuali segitiganya nyantol di sini, itu baru dia dijumlahkan. Jadi kalau gabungannya di dalam, ada bangun dimasukkan lagi bangun di dalamnya, itu berarti dikurangkan luasnya. Luas 1 kurang luas 2. Atau luas yang terbesar kurang luas yang terkecil. Gitu logikanya. Ya, kita jawab. Kita anggap luas pertama adalah persegi. Maka luas 1 adalah persegi. Rumus luas persegi, sisi kali sisi. Sisinya kamu udah tahu 10. Tinggal masukkan sisinya 10. 10 kali 10 100 cm pangkat 2. Kita cari luas 2. Luas 2 segitiga. Apa rumus luas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Apa alasnya? Alasnya otomatis sama, dia akan dempet atau sama persis dengan sisinya persegi. Ya, maka sisi persegi sekaligus menjadi alasnya segitiga. Maka alasnya 10. Tingginya berapa yang garis putus-putus ini? 8 cm. Kita masukin luas sama dengan setengah kali 10 kali 8. Luas sama dengan, ini bisa langsung kita bagi ini cara mudah. 10 bagi 2 gitu loh. 5 kan? 5 kalikan 1. Berarti 5 kali 8. 5 kali 8 40 cm. Sehingga luas gabungannya adalah luas gabungan luas 1 dikurang luas 2, bukan dijumlahkan ya. Luas gabungan 100 dikurang 40. Luas gabungannya adalah 60 cm pangkat 2. Seperti itu saja ya. Nah, itu bentuk-bentuk soal tentang luas gabungan yang sering muncul di ulangan akhir semester biasanya. Ya. Nah, itu Bapak rasa 4 soal itu sudah mewakili bentuk-bentuk soal yang sering sekali muncul. Ulangan, PTS, ulangan akhir semester biasanya seperti itu ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan yang masih kalian bingungkan, silakan hubungi Bapak lewat WA group atau Google Classroom-nya didiskusikan, atau cari video referensi di YouTube, banyak sekali ya. Oke, untuk tugasnya nanti Bapak akan lampirkan di LKS-nya. Silakan catat hal-hal penting yang ada di dalam video tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.